Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Sudah didengar? Insya Allah sudah dengar Ustaz. Bisa diulangi? Bismillah, bismillah. Bismillah. Bismillah, Bismillah. Bisa kita mulai? Insya Allah. Insya Allah. أقرب الله رضا إليه تعالى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهلنا وأهل بيتنا وأزواجنا وتلميذاتنا وتلاميذنا وأستاذنا وشيخنا وشيخ مشايخنا وشيخهم ومؤلف هذا الكتاب محمد بن عبد القادر الثقفي ومشايخهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. halaman 23 insya Allah Ustaz. berapa? 23. 23. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Lama nifas. Nifas itu paling sedikit adalah 1 tetes, walaupun tidak sampai menetes. Bahasa kita namanya lahdhah atau majjatun. Lahdhatun atau majjatun atau qitratun. Sedikit atau 1 tetes walaupun tidak sampai menetes. Yang penting ketika bayi keluar secara sempurna, kemudian misalkan tidak mengeluarkan darah sama sekali, beliaunya melakukan testing dengan cara memasukkan kapas sampai bagian yang tidak terlihat, kemudian kapas dikeluarkan, di ujung kapas tersebut ada warna darah walaupun hanya sedikit, maka itu dihukumi dia mengalami nifas. Sehingga dia diwajibkan mandi, bukan hanya saja mandi dikarenakan wiladah, cuman juga disebabkan karena nifasnya. Nah, yang dimaksud kadang di kitab itu diterangkan setelah melahirkan itu kering, tidak mengeluarkan darah, tidak mengalami nifas. Itu artinya ketika bayi keluar secara sempurna, setelahnya ketika ditesting itu memang tidak ada darah sama sekali. Hasil testingnya adalah kapasnya kering atau kapasnya basah bening, basah putih, atau ada lendir yang seperti ingus, maka itu dihukumi dia tidak mengalami nifas. Atau setelah melahirkan bahasa lainnya kering atau suci. Nifas itu maksimalnya adalah 60 hari. Penghitungan 60 itu dihitung mulai keluarnya tubuh bayi secara sempurna. Maka detik itu dihitung mulai nifas yang lamanya 60 itu. Semisal hari ini dia melahirkan jam 10 pagi, maka dihitung 1 hari adalah besok jam 10 pagi. Begitu seterusnya sampai ke hari ke-60 di jam yang sama, yaitu 10 pagi, maka itu range atau tempatnya hari yang bisa dihukumi nifas. Sedangkan yang dihukumi nifas nanti adalah hanya hari-hari yang mulai keluar darah. Semisal ada wanita yang sekarang ini misalkan tanggal 1 dia melahirkan, setelah itu tidak mengeluarkan darah, barulah tanggal 10 dia keluar darah, maka dihukumi
penghitungan 60 itu dihitung mulai dari tanggal 1. Itu penghitungan 60. Tetapi yang dihukum nifas adalah yang mulai keluar darah. Nah, masa jedanya ini, masa suci atau tidak keluar darah, ini dihukumi suci yang betulan, artinya ibadah di situ hukumnya sah. Saya ulangi, penghitungan 60 dihitung mulai mengeluarkan anak atau melahirkan, sedangkan yang dihukumi nifas mulai keluarnya darah saja. Sedangkan hari setelah melahirkan sama keluarnya darah, yang mana hari itu tidak mengeluarkan darah, maka dihukumi suci, yang ibadahnya hukumnya sah. Umumnya nifas itu 40 hari 40 malam, itu menurut Imam Syafi'i ketika meneliti orang-orang wanita Arab. Nah, sedangkan yang dipakai pedoman itu hanya awal dan akhir atau bahasa minimal dan maksimalnya, tidak umumnya. Umumnya hanya sebagai pengetahuan bahwa di Arab dahulu ketika zaman Imam Syafi'i meneliti, itu umumnya atau kebanyakannya adalah 40 hari 40 malam. Sedangkan untuk minimal dan maksimal itu yang kita pakai sebagai pedoman. Minimalnya adalah 1 tetes atau sedikit sekali, maksimalnya adalah 60 hari. Yang dihukum nifas adalah hanya mulai yang keluar darah saja. Semisal ada seorang melahirkan, setelah melahirkan langsung mengeluarkan darah, maka berarti dia setelah melahirkan langsung mengalami nifas. Intinya atau kesimpulannya, ada wanita setelah melahirkan, jika langsung keluar darah, maka dihukumi langsung nifas. Jikalau ada naqah atau sucinya, maka dihukumi nifasnya setelah mulai ada darah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Insya Allah Ustadz lanjut. Halaman 24. Soal, antara kelahiran bayi kembar, keliru. Antara kelahiran bayi dengan keluarnya darah, yang mana darah itu masih dihukum nifas, itu jaraknya harus tidak sampai ada 15 hari. Tidak boleh ada 15 hari. Kalau sampai ada 15 hari, maka darah setelahnya hukumnya sudah bukan nifas lagi. Seperti dalam contoh, ada wanita tanggal 1 melahirkan, kemudian tanggal 1 melahirkan ini jam 10 pagi. Lalu tanggal 16 jam 12 siang dia baru keluar darah. Maka hukumnya darah yang keluar ini hukumnya sudah tidak nifas lagi. Karena jarak antara melahirkan dengan keluarnya darah sudah mencapai 15 hari. Ketika mencapai 15 hari atau lebih, 15 hari tepat atau lebih, maka darah setelahnya sudah bukan termasuk nifas. Dalam contoh ini, tanggal 1 berarti penghitungannya mulai tanggal 2. Tanggal 2 jam 10 pagi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 jam 10 pagi itu tepat 15. Padahal ini ada tambahan lagi. Tepat 15 saja, darahnya setelahnya sudah bukan nifas lagi. Apalagi lebih dari 15. Maka darah ini dihukumi masuk dalam bab haid atau mustahadhah haid. Tinggal nanti berapa banyaknya darah ini. Intinya ini bukan termasuk nifas lagi. Walaupun kalau dihitung, ini masih dalam lingkup 60 hari. Akan tetapi jarak antara melahirkan dengan keluarnya darah sudah ada 15 hari atau lebih, maka darah setelahnya sudah bukan nifas lagi. Begitu juga seperti halnya ada wanita keluar setelah melahirkan, lalu dia keluar darah, wanita melahirkan lalu keluar darah 30 hari.
lalu dia suci selama 16 hari, lalu keluar darah 14 hari. Kalau di total semuanya dari melahirkan 30, 40, 50, 60, tepat 60. Tepat 60. Walau masih tepat 60, akan tetapi nakoknya atau sucinya sudah ada 15 atau lebih, maka darah setelahnya ini sudah bukan nifas lagi. Hukumnya adalah haid, nifasnya adalah darah yang setelah melahirkan. Sedangkan nakok di tengahnya hukumnya suci betulan yang ibadahnya sah. Allah alam bisawab. Ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan dari pembahasan ini? Maaf Ustadz, Ya, tanya. Tadi silakan. kan yang tanggal 1 melahirkan jam 10 pagi itu ngitungnya dari tanggal 1 apa tanggal 2 ya Ustadz? Menghitung satu harinya mulai tanggal 2. Oh tanggal 2. Oh, iya. Untuk menggenapi 60 harinya ya Ustadz ya? Ya, menggenapi 60 harinya atau mulai dihitung satu hari. Penghitungan 60 itu dimulai dari tanggal 2-nya. Oh iya. Jadi tanggal 1 jam 10 pagi dihitung satu hari, yaitu besoknya. Misalkan melahirkannya tanggal 1, maka dihitung satu hari, besok tanggal 2. Tanggal 3 dihitung 2 hari, begitu seterusnya sampai hari ke-60. Bisa dipaham? Ya insya Allah Ustadz. Jazakallah. Ada yang lain? Ya. Terputus-putus? Sudah diulangi? Iya. Maaf, bisa diulangi terputus-putus? Bagaimana? Ini terputus-putus suaranya yang bertanya. Mungkin bisa memakai tulisan. Untuk yang lain, silakan. Kalau stok yang putus-putus ditanya lewat lain aja Mbak yang lain. Dititipkan ke siapa pertanyaannya biar disampaikan. Siapa tadi yang tanya? Pak Agus. Ya, silakan. Maaf Pak. Itu tuh seumpama habis melahirkan gitu ya. Itu tuh Ya. dihitung nifasnya itu seluruh tubuh bayi kan. Itu termasuk ari-ari juga enggak? Tidak termasuk. Ari-ari itu tidak termasuk jusnya bayi. Sehingga ketika bayi, artinya tubuh bayi sudah keluar sempurna, walaupun ari-ari atau plasentanya belum keluar, dia sudah dihukumi nifas. Tidak harus menunggu plasenta atau ari-arinya keluar. Bisa dipaham? Bisa dipahami? Oke, alhamdulillah Pak. Ada yang lain? Atau masih ada yang ingin saya ulang? Keterangan yang mana?
Atau kita lanjut? Ya. Insya Allah lanjut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 24 soal bawahnya. Jika ada wanita ketika setelah melahirkan keluar darah, darahnya terputus-putus. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah semuanya dihukumi nifas jika memenuhi dua syarat. Seperti contoh, ada wanita setelah melahirkan keluar darah 10 hari, berhenti 10 hari, keluar darah 11 hari, berhenti 12 hari, keluar darah lagi 13 hari. Maka hukumnya adalah semuanya, mulai darah setelah melahirkan sampai akhir ini, semuanya dihukumi nifas jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, darah ditambah putusnya jumlahnya adalah 60 hari tepat atau kurang. Yang kedua adalah masing-masing putusnya adalah kurang dari 15 hari. Darah ditambah putus 60 hari tepat atau kurang, masing-masing putusnya harus kurang 15 hari. Jika memenuhi dua syarat ini, maka baik darah maupun putus yang ada di tengah-tengahnya semuanya dihukumi nifas. Syarat pertama, darah ditambah putus 60 hari atau kurang. Ini dalam contoh adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 56 hari. 56 hari terpenuhi syaratnya, yaitu 60 atau kurang, tidak lebih dari 60. Maka terpenuhi syarat pertama. Syarat kedua, masing-masing putusnya, bukan penjumlahan dari putus ditambah putus, tapi masing-masingnya. Masing-masing putus harus kurang 15. 10 kurang 15, 12 kurang 15. Bukan penjumlahan. Karena memenuhi dua syarat ini, masing-masing putusnya kurang 15 dan jumlahnya tidak melebihi 60, maka 56 ini semuanya dihukumi nifas. Baik darah maupun putusnya semuanya dihukumi nifas. Aturan ibadah jika mengalami nifas yang terputus seperti ini adalah ketika keluar darah, dia diwajibkan tarabus, tidak beribadah. Ketika darahnya berhenti, dia diwajibkan mandi. Lalu ketika naqo atau suci ini, kewajibannya adalah ibadah. Yang isinya seperti kemarin, yaitu isinya ibadah adalah sholat, puasa, dan boleh bersetubuh. Kemudian ketika keluar darah lagi, kewajibannya adalah tarabus, tidak beribadah lagi. Ketika berhenti, kewajibannya mandi lagi. Maka ketika keluar darah yang kedua, ibadah dan mandi yang ada di ketika naqo atau yang sudah dilakukan sebelumnya itu hukumnya menjadi tidak sah. Sholatnya tidak sah, tidak wajib diqadha, puasanya tidak sah, besok wajib diulangi, dan jimanya tidak berdosa karena ketika melakukan dalam keadaan suci atau naqo. Lalu ketika setelah mandi, setelah 11 hari ini mandi, ketika naqo kewajibannya adalah ibadah. Jadi isinya seperti ini lagi, SPJ. Ketika keluar darah kewajibannya adalah tarabus. Ketika keluar darah yang ketiga ini, maka ibadah sebelumnya juga tidak sah sama seperti sebelumnya. Sholatnya tidak sah, tidak wajib diqadha. Puasanya tidak sah, besok wajib diulangi. Jimanya juga tidak berdosa. Ketika 13 ini berhenti, kewajibannya adalah mandi lagi. Semua ibadah, semua darah dan putus yang ada di tengahnya semuanya dihukumi nifas karena memenuhi dua syarat ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Atau kita lanjut lagi? Bagaimana? Kita lanjut lagi atau ada yang tanya? Insya Allah lanjut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
Jika darah yang setelah putus, semisal setelah keluar darah 10 hari, lalu putusnya ada 15 hari atau lebih, kemudian keluar darah lagi, maka hukumnya, walau ini masih dalam lingkup 60 hari, masih dalam masa nifas, akan tetapi nakoknya atau putusnya sudah ada 15 hari atau mungkin lebih, maka hukum setelah nakok, setelah suci ini hukumnya haid, bukan nifas lagi. Nifasnya adalah yang setelah melahirkan. Akan tetapi, jikalau darah yang kedua ini keluar setelah hari ke-60, seperti contoh setelah melahirkan keluar darah 59 hari, lalu berhenti 2 hari, lalu keluar darah lagi 5 hari, 59 ditambah 2, 61, berarti 5 hari ini keluar setelah hari ke-60, maka hukumnya dihukumi haid, walaupun sucinya belum sampai 15 hari. Walau sucinya tidak sampai 15 hari, asalkan darah ini keluar setelah hari ke-60, maka sudah tidak termasuk nifas. Karena tempatnya nifas itu adalah setelah melahirkan sampai 60 hari kemudian. Di luar ini sudah tidak mungkin nifas lagi. Sedangkan kalau di dalam sini masih bisa dihukumi nifas. Kecuali jika ada suci 15 hari atau lebih, maka tidak dihukumi nifas lagi. Tetapi kalau di luar 60, suci sebelumnya tidak diharuskan ada 15. Boleh kurang dari 15 hari. Dengan syarat keluarnya darah setelah nakok ini harus setelah hari ke-60. Semisal ada contoh lagi, ada wanita setelah melahirkan keluar darah 10 hari, berhenti 10 hari, keluar darah lagi 20 hari, lalu berhenti 5 hari, keluar darah lagi 5 hari, lalu berhenti 10 hari, keluar darah lagi 5 hari. Kalau kita total 1, 2, 3, 4, 5, 6, jumlahnya sampai sini 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hari darah 5 terakhir keluar setelah hari ke-60, maka hukumnya haid. Sedangkan darah dan nakok yang berada di sela-sela darah, dan nakok yang ada di sela-selanya, semuanya dihukumi nifas. Sedangkan nakok yang terakhir hukumnya suci betulan yang ibadahnya sah. 10 ini adalah suci yang memisah antara nifas dengan haid, tidak diharuskan 15 hari. Dengan syarat darah setelah nakok harus keluar setelah hari ke-60. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Ustadz, itu ada pertanyaan dari Umi Abdushilia. Beliau bertanya, minimal suci pemisah yang di luar 60 hari berapa hari Ustadz antara nifas ke haidnya? Tidak diharuskan ada 15 hari. Tidak diharuskan ada 15 hari. Lalu berapa? Yang penting ada nakoknya. Yang penting ada pemisahnya. Seperti contoh, ada wanita melahirkan, kemudian keluar darah selama 60 hari, kurang 5 menit. 60 hari tepat, kurang 5 menit. 60 harinya masih kurang 5 menit. Lalu dia suci selama 10 menit. Setelah itu keluar darah selama 10 hari. Maka 10 hari dihukumi haid, 10 menit dihukumi suci yang memisah antara nifas dengan haid. Saya ulangi, keluar darah yang pertama adalah 60 hari tepat masih kurang 5 menit. Kemudian berhenti selama 10 menit, lalu keluar darah 10 hari, maka 60 hari kurang 5 menit dihukumi nifas, 10 menitnya dihukumi suci
Betulan yang memisah antara nifas dengan haid, darah setelah 10 menit, setelah naqah 10 menit dihukumi haid. Bisa dipahami? Insyaallah Ustaz. Ada yang ditanyakan? Jadi enggak